Selamat sore Sobat 7, saya Shanaya, co-founder dari Damakara. Dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah brand fashion yang bercerita tentang berkarya tak mengenal keterbatasan karena setiap insan diciptakan dengan keistimewaan. Hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Awal mula berdirinya Damakara ini sebenarnya kami terinspirasi dari kisah Iris Grace, seorang gadis asal Inggris. Ia seorang penyandang autis, namun ia memiliki kepiawaian dalam melukis dan menggambar. Nah, melukis dan menggambar ini sebenarnya bisa menjadi terapi untuk penyandang autis sebagai media untuk berekspresi dan berkomunikasi. Dan setelah kami cari tahu lebih dalam, ternyata di Indonesia sendiri tercatat sekitar 112.000 jiwa penyandang autis. Dan seperti yang kita tahu, sampai sekarang penyandang autis atau anak berkebutuhan khusus ini masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Dan Damakara hadir di sini dengan harapan kami bisa mengubah stigma tersebut menjadi sebuah apresiasi positif terhadap mereka, teman-teman istimewa, karena setiap insan pasti diciptakan dengan keistimewaan. Selain mengapresiasi teman-teman istimewa, kami juga melihat peristiwa di mana saat hadirnya Damakara itu diiringi dengan hadirnya pandemi juga. Para pengrajin lokal di Indonesia, khususnya pengrajin kain batik, itu hampir gulung tikar. Jadi di sini Damakara berkomitmen untuk mengangkat kain tradisional atau kain batik untuk menghidupkan kembali para pengrajin kain tradisional di Indonesia. Damakara sendiri itu terdiri dari dua kata. Yang pertama dama, yang berarti kebajikan, dan yang kedua adalah kara, yang diambil dari filosofis pohon kelapa, yaitu kebermanfaatan. Karena dari arti nama Damakara ini kami ingin menebarkan kebajikan untuk sekitar dan kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar kita. Inspirasi motifnya itu kami mengambil dari motif-motif kain tradisional khas Nusantara dan hasil karya dari teman-teman istimewa kami. Kalau berbicara tentang keunikan, Damakara itu membawa kain-kain batik dan motif-motif tradisional Nusantara dengan gaya yang ringan dan juga modern. Selain itu, kita juga memilih model yang versatile, jadi bisa dipakai kemana saja, kapanpun. Dan juga kita mengembangkan warna-warna yang sebelumnya belum dipakai untuk kain-kain batik nih, seperti warna-warna olive dan terakota seperti itu. Damakara memiliki dua koleksi yang kami bagi menjadi volume ganjil dan volume genap. Untuk volume ganjil sendiri itu berisikan artikel-artikel batik cap yang kami kembangkan sendiri dengan pengrajin lokal kami, dan hasilnya itu kami sisihkan untuk support terapi menggambar bagi penyandang autis. Jadi mereka bisa dengan gratis mengikuti terapi menggambar. Nah, yang kedua adalah volume genap. Volume genap ini berisikan artikel-artikel yang menggunakan karya teman-teman istimewa kami yang mengikuti terapi menggambar. Nah, setiap karya yang digunakan untuk menjadi produk itu ketika terjual mereka akan mendapatkan royalti. Tuh.
kedepannya tentunya besar sih harapan kami untuk bisa buka offline store, karena kami punya cita-cita di mana offline store kami itu nggak cuma berjualan produknya aja, tapi juga bisa menjadi wadah teman Damakara yang ingin berkumpul. Selain itu kita juga pengen membuat mini workshop atau mini terapi untuk anak-anak penyandang autis, terapi menggambar gratis di tempat kami. Damakara sendiri ini hadir beriringan dengan hadirnya pandemi. Jadi kami menyiasatinya dengan mengeluarkan produk baru atau inovasi produk baru setiap bulannya. Jadi setiap bulan nih customer nggak bosan dengan produk Damakara yang itu aja. Nah terus juga kami melakukan kolaborasi, dimana saat pandemi gini semuanya tuh harus saling support, saling menguatkan. Jadi kami mengambil langkah untuk berkolaborasi bersama teman Damakara, salah satunya Mbak Prita Gozi. Dan yang ketiga adalah Damakara hadir sebagai teman gitu. Jadi kita nge-treat customer kita itu seperti layaknya teman. Sampai ada kayak yang suka curhat ke Damakara atau ngasih-ngasih saran produk ini, produk itu gitu. Jadi Damakara sendiri ibaratnya sudah punya komunitas di dalamnya, jadi kita bisa tetap eksis saat pandemi. Karena Damakara ini tumbuh dan berkembang di online, jadi kita mengoptimasi digital platform seperti marketplace, social media, dan kami juga melakukan digital advertising. Kalau kendalanya sendiri di Damakara itu justru di produksinya, karena produk-produk kami ini dibuat dengan tradisional atau handmade. Karena kami membawa batik cap kan, jadi prosesnya itu cukup panjang dan memakan waktu. Batik cap ini prosesnya yang pertama dicap dulu, lalu harus dicelup, diberi warna, kemudian dijemur. Nah kadang cahaya matahari pun beda-beda, membuat hasil pewarnaannya itu juga berbeda. Jadi menyiasatinya sih kami dengan membuat barang substitusinya, seperti salah satunya adalah produk knitwear kami. Gimana nih Sobat 7? Sekarang jadi tahu kan kalau berbisnis itu bisa sambil melakukan aksi sosial. Semoga Sobat 7 terinspirasi ya. Saya Shanaya pamit undur diri. See you!